Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli akan menjelaskan tentang pengertian supervisi. Cara morfologi supervisi berasal dari dua kata bahasa Inggris, yaitu super dan visio. Super berarti di atas dan visio berarti melihat, masih serumpama dengan efeksi, pemeriksaan dan pengawasan dan penilaian dalam arti kegiatan dilakukan oleh atasan orang-orang yang berposisi di atas pimpinan terhadap hal-hal yang ada di bawahnya. Supervisi juga merupakan kegiatan pengawasan tetapi sifatnya lebih manusiawi. Kegiatan supervisi bukan mencari kesalahan tetapi lebih banyak mengandung unsur pembinaan agar kondisi pekerjaan yang sedang disupervisi dapat diketahui kekurangannya untuk dapat diberitahu bagian yang perlu diperbaiki. Secara sematik, supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya. Goddard memberi pengertian supervisi adalah usaha dari petugas-petugas sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas lainnya dalam memperbaiki pengajaran termaksud mentimulir dan menyeleksi pertumbuhan jabatan, perkembangan guru-guru dan merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan-bahan pengajaran dan metode mengajar dan evaluasi pengajaran. Botman menyebutkan supervisi adalah salah satu usaha mentimulir, mengkondisi dan membimbing secara kontinu pertumbuhan guru-guru di sekolah, baik secara individu maupun secara kolektif, agar lebih mengerti dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pengajaran. Dengan demikian mereka dapat mentimulir dan membimbing pertumbuhan tiap-tiap murid secara kontinu, serta mampu dan lebih cakap berpartisipasi dalam masyarakat demokrasi modern. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novianti, saya akan melanjutkan materi 2 yaitu B. Tujuan dan sasaran supervisi. Tujuan umum supervisi adalah memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru dan staf agar mampu meningkatkan kualitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan melaksanakan proses belajar mengajar. Secara operasional, beberapa tujuan konkret dari supervisi pendidikan yaitu A. Meningkatkan kinerja guru. 1. Membantu guru dalam memahami tujuan pendidikan dan apa peran sekolah dalam mencapai tujuan tersebut. 2. Membantu guru dalam melihat secara lebih jelas dalam memahami keadaan dan kebutuhan siswanya. 3. Membentuk moral kelompok yang kuat dan mempersatukan guru dalam satu tim yang efektif, bekerja sama secara akrab dan bersahabat serta saling menghargai dengan satu yang lainnya. B. Meningkatkan keefektifan kurikulum sehingga berdaya guna dan terlaksana dengan baik. C. Meningkatkan keefektifan dan keefisiensian sarana dan prasarana yang ada untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sehingga mampu mengoptimalkan keberhasilan siswa. D. Meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah, khususnya dalam mendukung terciptanya suasana kerja yang optimal yang selanjutnya siswa dapat mencapai prestasi belajar sebagaimana yang diharapkan. Berikut 3 macam bentuk supervisi yaitu 1. Supervisi akademik, 2. Supervisi administrasi, dan 3. Supervisi lembaga. Sekian materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri 3.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa. Di sini saya akan menyampaikan dua materi. Materi yang pertama adalah prinsip-prinsip supervisi dan materi yang kedua adalah fungsi supervisi. Kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu prinsip-prinsip supervisi. Prinsip-prinsip supervisi yang pertama adalah supervisi hendaknya memberikan rasa aman kepada pihak yang akan disupervisinya. Yang kedua adalah supervisi hendaknya bersifat konstruktif dan kreatif. Yang ketiga adalah supervisi hendaknya realistis berdasarkan keadaan dan kenyataan yang sebenarnya. Yang keempat adalah kegiatan supervisi hendaknya terlaksana dengan sederhana. Yang kelima, dalam pelaksanaan supervisi hendaknya terjalin hubungan yang profesional, tidak berdasarkan pada hubungan pribadi. Dan yang keenam adalah supervisi hendaknya didasarkan pada kemampuan, kesanggupan, kondisi, dan sikap pihak yang akan disupervisinya. Yang terakhir adalah supervisi harus menolong guru agar senantiasa dapat tumbuh mandiri dan tidak bergantung kepada kepala sekolah. Materi yang kedua adalah fungsi supervisi. Fungsi supervisi yang pertama adalah fungsi meningkatkan mutu pembelajaran. Ruang lingkupnya itu sepi, hanya tertuju pada aspek akademik, khususnya yang terjadi di ruang kelas ketika guru memberikan arahan dan bantuan kepada siswa. Fungsi yang kedua adalah fungsi memicu unsur yang terkait dengan pembelajaran atau yang lebih dikenal dengan nama supervisi administrasi. Fungsi yang ketiga adalah fungsi membina dan memimpin. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi F tentang supervisi. Yang satu, tipe inspeksi. Tipe seperti ini biasanya terjadi dalam administrasi dan model kepemimpinan yang otol kreatif mengutamakan pada upaya mencari kejelasan orang lain. Yang kedua, tipe laissez-faire. Tipe ini kebalikan dari tipe sebelumnya. Kalau dalam supervisi, inspeksi, bawahan, dan awasi secara ketat dan harus menurut perintah atasan. Yang ketiga, tipe coercive. Tipe ini jauh berbeda dengan tipe inspeksi. Yang keempat, tipe training dan gouvernance. Tipe ini diartikan sebagai memberikan latihan dan bimbingan. Yang kelima, tipe demokratif. Selain kepemimpinan yang bersifat demokratik, tipe ini memerlukan kondisi dan situasi yang khusus. Yang keenam, jenis teknik supervisi. Dalam sehertial dalam mata harus sehertial dan mata Heru 1986 menyebutkan teknik supervisi terdiri dari individual, definitif bersifat individual, dan grow definisi bersifat kelompok. Teknik perseorangan. 1. Mengadakan kunjungan kelas. Yang kedua, mengadakan observasi kelas. Yang ketiga, mengadakan wawancara. Yang ke B, teknik kelompok. Teknik kelompok. 1. Mengadakan pertemuan atau rapat. Yang kedua, mengadakan diskusi atau kelompok. Yang ketiga, mengadakan penebaran. Yang keempat, seminar. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Susanti.
Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme pelaksanaan supervisi dan perangkat supervisi. Mekanisme pelaksanaan supervisi, tahap penyusunan program supervisi. Program tersebut meliputi program tahunan dan program semester. Ada 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Yang perlu dipersiapkan yaitu 1. Format atau instrumen supervisi. Yang kedua, materi pembinaan atau supervisi. Yang ketiga, buku catatan. Yang keempat, data supervisi atau pembinaan sebelumnya. Yang kedua, yaitu tahap pelaksanaan, diarahkan pada sasaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, yaitu tahap tindak lanjut, merupakan pembinaan dan perbaikan dari hasil temuan pada saat supervisi. Berikutnya yaitu perangkat supervisi. Salah satu perangkat yang digunakan dalam melaksanakan supervisi ialah instrumen observasi pembelajaran atau checklist, terutama supervisi kelas dan supervisi klinis. Dengan demikian, diharapkan indikator yang diamati untuk setiap unsur yang diamati antara lain. Yang pertama, persiapan dan apresepsi. Yang kedua, relevansi materi dengan bertujuan instruksional. Yang ketiga, penguasaan materi. Yang keempat, strategi. Yang kelima, indikator. Yang keenam, manajemen kelas. Yang ketujuh, pemberian motivasi kepada siswa. Yang kedelapan, nada dan suara. Yang kesembilan, penggunaan bahasa. Dan yang kesepuluh, gaya dan sikap perilaku. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.